قل Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, ini sesi ke-9 sebelum kita nanti istirahat untuk persiapan sholat Jumat. Memohon pertolongan hanya kepada Allah. Ista'in billahi wahdah. Bahasa Arabnya itu mintalah tolong kepada Allah saja. Kita lihat dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Jamil Zainul. Nabi SAW pernah memberi nasihat kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Apabila kamu hendak meminta, maka mintalah kepada Allah, dan bila kamu hendak memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia katakan hadis ini hasan sahih. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika meminta, mintalah kepada Allah. Jika mohon pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Sekarang kita lihat penjelasannya Imam Nawawi. Imam Nawawi dan Al-Haytami menjelaskan makna hadis ini yang ringkasnya sebagai berikut. Jika engkau memohon pertolongan dalam suatu urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Lebih-lebih dalam urusan-urusan yang tidak seorang pun mampu mengatasinya kecuali Allah, seperti menyembuhkan penyakit, mencari rezeki, dan memberi petunjuk. Hal-hal tersebut merupakan urusan-urusan yang berada dalam kewenangan khusus Allah. Berarti masalah itu ada dua. Ada masalah yang hanya Allah saja yang bisa menyelesaikan. Ada masalah yang kita bisa minta tolong pada manusia. Contoh, Mas tolong ambilkan buku itu dulu Mas. Bisa nggak manusia lakukan? Bisa. Namun kalau masalah misalnya di sini sebutkan, lihat di garis bawah itu, menyembuhkan penyakit, meminta rizki, dan meminta supaya diberi petunjuk, itu hanya Allah loh yang bisa. Kita minta ini punya penyakit ini, nggak bisa. Bilang sama dokter pun nggak boleh. Pak dokter tolong sembuhkan saya yang tidak meninggalkan bekas. Nggak bisa. Dokter nggak punya wewenang untuk berikan kesembuhan. Yang punya wewenang siapa? Allah. Allah yang punya wewenang itu. Minta rezeki juga nggak bisa, walaupun itu majikan yang beri gaji kepada dia. Nggak boleh bilang, majikanku berilah rezeki kepada saya. Hanya kamu saya yang berikan rezeki. Nggak bisa. Dia cuma jadi penyebab saja karena kita kerja. Yang beri rezeki langsung Allah. Majikan ini mati, kita masih tetap bisa dapat hidup. Yang beri rezeki siapa? Allah. Sama untuk dapat petunjuk ke jalan yang lurus, Allah yang berikan kita hidayah, Allah yang berikan kita itu taufik. Terus Allah berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu." Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Dia. Al-An'am ayat 17. Taib. Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan, wa iyamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illahu. Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan, tidak ada yang dapat mengangkatnya kecuali Allah. Allah yang ngangkat tadi penyakit. Allah yang ngangkat musibah kita. Allah yang ngangkat setiap bencana kita. Bukan makhluk, bukan manusia. Terus yang kedua. Barang siapa menginginkan hujjah, maka cukuplah berhujjah dengan Al-Quran. Barang siapa menginginkan seorang penolong, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Barang siapa menginginkan penasehat, maka cukuplah kematian sebagai penasehat baginya. Dan barang siapa belum merasa cukup dengan hal-hal tersebut, maka cukuplah neraka sebagai tempat kembali baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaihissallahu bikafin 'abdah." Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Az-Zumar ayat 36. Taib, bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Alaihissallahu bikafin abda. Kalau meminta kecukupan dari Al-Quran, kalau menginginkan penolong, Allah yang berikan pertolongan. Kalau menginginkan nasihat, ya nanti ada yang bisa menjadi penasihat yang paling mujarab sekali adalah dengan kematian. Karena kematian itu mengingatkan bahwasanya umur kita terbatas. Kemudian barang siapa yang belum merasa cukup dengan hal tersebut, maka cukuplah. Diancam sini oleh beliau, ingatlah neraka. Enggak cukup kok semuanya, ingatlah neraka. Karena neraka nanti tempat kembali kita. Sekarang lihat
perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kembali lagi, lanjut. Kalau kita sudah ketemu dua berarti ya dua perkataan beliau, dan ini kalimat bagus-bagus loh ini. Tanda beliau itu orang soleh, Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dinukil oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Coba lihat. Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab Al-Fath Ar-Rabbani berkata, mintalah kepada Allah dan jangan meminta kepada selainnya. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan memohon pertolongan kepada selainnya. Celakalah kamu, di mana akan kau letakkan mukamu di hadapan Allah di akhirat kelak jika kamu berani menentang Allah di dunia ini. Kamu palingkan wajahmu darinya, meminta pertolongan kepada makhluknya dan menyekutukannya. Engkau keluhkan segala hajatmu dan engkau pasrahkan segala nasibmu kepada makhluknya itu. Singkirkanlah perantara-perantara yang menghubungkan dirimu dengan Allah, karena ketergantunganmu kepada para perantara-perantara itu adalah suatu kedunguan. Tidak ada kerajaan, kekuasaan, kekayaan, dan kemuliaan kecuali semuanya itu adalah milik Allah. Jadilah kamu orang yang selalu bersama Allah tanpa dengan makhluk. Maksudnya bersama Allah dengan selalu berdoa kepadanya tanpa perantara salah seorang pun di antara makhluk-makhluknya. Berarti lihat, kalimatnya ini menunjukkan beliau mengajarkan pada kita tauhidkanlah Allah, minta tolong itu minta tolonglah kepada Allah. Punya masalah-masalah, tujukan semuanya kepada Allah. Allah nanti akan tolong kita. Kita punya keluh kesah, kita punya kesusahan, kegalauan, minta supaya diselesaikan oleh Allah. Maka diantara maksud kalimat ini juga ada dalam doa Nabi SAW ketika beliau itu berdoa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla, ya Allah tidak ada kemudahan illa ma ja'altahu sahla, kecuali yang engkau buat mudah. Wa anta taj'alul hazna, dan yang engkau itu yang mengangkat hazna, kesedihan. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, jika engkau kehendaki tadi kesedihan tadi bisa terangkat menjadi suatu kemudahan. Jadi semua Allah itu yang menyelesaikan. Jangan serahkan kepada makhluk. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani tadi. Berarti Syekh Abdul Qadir Jailani orang yang lurus nggak di sini? Lurus. Akidahnya benar. Ya, ngajarkan kita tauhid. Pemahamannya juga pemahaman yang benar. Ya. Terus yang keempat. Memohon pertolongan yang disyariatkan adalah memohon pertolongan langsung kepada Allah agar dia melepaskan berbagai beban kesulitan. Ya, karena Allah yang lepaskan semua beban kesulitan kita. Minta tolongnya kepada Allah. Yang kelima. Adapun memohon pertolongan yang tergolong perbuatan syirik adalah memohon pertolongan kepada selain Allah. Misalnya kepada para nabi dan para wali yang telah meninggal, atau kepada orang yang masih hidup tetapi orangnya tidak di hadapan yang memohon. Karena mereka itu tidak bisa memberi kemanfaatan maupun mencegah kemudaratan sedikit pun. Mereka juga tidak bisa mendengar permintaan orang yang memintanya. Dan kalaupun mereka bisa mendengar, maka mereka pun tidak akan bisa mengabulkannya. Begitulah keadaan mereka sebagaimana diceritakan di dalam Al-Quran. Adapun meminta pertolongan kepada orang yang masih hidup sementara orangnya ada di hadapan orang yang memintanya, seperti membangun masjid atau untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat materi dan kebutuhan-kebutuhan lain serupa, maka itu dibolehkan. Hal itu berdasar firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Al-Maidah ayat kedua. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahu fi 'aunil 'abdi, ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Allah akan memberikan pertolongan kepada seorang hamba selama hamba tersebut mau memberi pertolongan kepada saudaranya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian di antara contoh meminta pertolongan kepada orang yang masih hidup yang dibolehkan adalah seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fastaghathahu alladhi min syi'ati 'ala alladhi min aduwi." Maka orang yang satu golongan dengannya itu meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan musuhnya. Al-Qasas ayat 15. Juga firman Allah ketika mengisahkan Dzulqarnain, "Fa'inuni biquwwah." Oleh karena itu tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat. Al-Kahfi ayat 95. Berarti kita simpulkan meminta tolong itu ada dua macam. Ada meminta tolong hanya Allah saja yang bisa mengabulkan. Meminta tolong ada dua. Meminta tolong pada perkara yang hanya Allah yang bisa mengabulkan.
Seperti apa tadi? Doa. Yang bisa kabulkan doa siapa? Allah. Meminta rizki. Yang bisa beri rizki siapa? Allah. Meminta kesembuhan. Yang bisa sembuhkan siapa? Allah. Nggak boleh minta pada makhluk. Makhluk aja ngurus dirinya sendiri saya nggak bisa. Dukun itu sakit, siapa yang nyembuhkan coba? Dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri, dukun itu? Bisa? Nggak bisa. Sakit ya tetap sakit. Dia berobat juga. Mungkin Pak Dokter heran kalau datang, kok nggak bisa menyembuhkan dirimu sendiri? Padahal kamu itu kalau datang orang-orang kamu kasih obat-obat mujarab sekali, kasih bacaan ini, jampi-jampi ini. Dia sendiri nggak bisa menyelesaikan dirinya sendiri kan urusannya? Iya. Maka manusia nggak bisa menyelesaikan urusannya sendiri, walaupun dia itu jadi tempat-tempat orang itu tujukan permintaan, nggak bisa. Apalagi itu tadi untuk orang hidup, apalagi kepada orang yang sudah meninggal dunia, sudah ada di dalam kubur, sudah nggak bisa lagi. Mau berdoa coba minta itu, dia dengar nggak? Dengar atau tidak? Dengar. Kalau dia dengar, bisa kabulkan nggak? Nggak bisa juga. Wong dia aja untuk menyelamatkan dirinya dari siksa kubur saja nggak bisa. Dia nggak bisa berbuat apa-apa lagi loh dalam kubur itu. Dia cuma bergantung pada amalannya atau ada yang transfer amalan kepada dirinya dalam kubur. Kalau nggak ada sudah, dia seperti itu keadaannya. Maka manusia ya itu tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang jadi kekhususan Allah tadi, nggak bisa. Itu yang pertama, minta tolong yang ini dalam perkara hanya Allah yang bisa mengabulkan. Kemudian yang kedua apa? Meminta tolong kepada manusia yang manusia bisa memenuhinya. Syaratnya 3, minta pada manusia. Hadir, hidup, dan mampu. Coba ulang, 3. Hadir, hidup, dan mampu. Hadir berarti apa? Ini loh, depan sini loh. Ya, di depan kita. Hidup, hidup juga. Nggak boleh kalau sudah meninggal dunia, nggak bisa. Kemudian apa tadi? Mampu. Suruh mas, tolong mas ambilkan buku mas. Hadir gak dia? Hadir. Hidup, hidup. Terus kalau mampu, ambilkan buku saja, bisa nggak? Mampu dia, boleh. Berapa syarat tadi? 3. Hadir, hidup, dan mampu. Berarti kalau dia minta situ tidak hadir, gaib, mati, jadi syirik. Ya, minta kepada penghuni kubur. Tolonglah nih, sogok rokok dulu nih biasanya. Nah, taruh di kubur. Ada kan di kubur itu ada rokok-rokok juga kan? Untuk apa itu mbak? Iya mungkin juga kayak gitu. Ya. Dia minta, ya pakai perantara-perantara tulis itu mau apa kayak tumbal kayak atau apa kayak. Wah itu orang soleh lah yang dalam kubur itu. Bisa nggak kabulkan? Nggak bisa. Dia itu nggak hidup, dia itu nggak hadir saat itu. Ada memang, namun sudah mati. Dan juga dia tidak mampu. Jadi syirik. Berarti kita bagi tadi meminta tolong ada berapa macam? 2. Yang pertama minta tolong yang jadi wewenang Allah untuk kabulkan. Yang kedua meminta kepada makhluk yang ini mereka bisa memenuhinya dengan berapa syarat? 3 syarat. 1 hadir, 2 hidup, 3 mampu. Kalau tidak penuhi 3 ini berarti jatuh dalam syirik. Wallahu a'lam bishawab. Selesai sesi ke-9. Saya jawab dulu beberapa pertanyaan saja dulu ya. Nanti kita lanjut lagi jam 1:30. 1:30. Maka nanti jam 1:30 Jumatan. Baru nanti 1:30 kita lanjut. Makan kan 1 jam itu ngantri. Di kampung ada kesenian sholawatan dengan musik rebana dengan puji-pujian yang dibuat sendiri. Bagaimana hukumnya? Pertama, tidak perlu berlebihan dalam memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, sholawatan sudah pakai alat musik, nggak lagi disebut sholawat. Yang ada apa? Musik-musikan. Oh ini asik banget ya musiknya. Bukan sholawatnya itu dia yang renungkan.
Paham ya? Itu bukan selawatnya lagi loh diturunkan itu. Ya, dengar kan musiknya sekarang tambah keren-keren kan? Berkembang kan? Sekarang pakai organ tadi, bukan pakai rebana lagi, macam-macam sekarang. Ya, musiknya yang didengar, bukan selawatnya lagi. Maka diperbaiki, tidak boleh seperti itu. Bagaimana seharusnya sikap kita ketika menjadi imam saat sholat dan sudah bilang untuk merapatkan shaf tetapi tidak mau rapat. Ketika kaki saya ditempelkan ke apa ini? Bukan. Malah menjauh. Bagaimana Ustadz? Kalau jenengan jadi imam punya wewenang loh itu. Imam luruskan. Ayo Pak luruskan. Dirapatkan, jenengan atur shaf-shaf itu rapatkan gini, rapatkan. Ayo Pak rapat lagi. Imam punya wewenang. Yang paling sulit itu kalau sesama jamaah. Imamnya nggak mau ngatur, ya jamaah yuk nggak bisa. Ini wewenangnya siapa? Imam untuk mengatur. Jadi kalau imam punya kekuatan di sini. Kita sebagai takmir dan sekalian rois, kita sering diminta untuk memimpin yasinan. Tapi kita berusaha untuk mengurangi hal tersebut. Kurang pas, tapi kadang-kadang ada rasa untuk melepaskan tugas rois, tapi ada perasaan takut kalau kami tinggal akan kembali suatu adat sebelumnya. Gini Mbah Rois, Mbah Kaum. Wonten apa mboten niki? Wonten. Nah, ini hadir malahan. Alhamdulillah. Mungkin dapat taufik lan hidayah. Amin. Saya itu sebenarnya mau bilang ke KUA itu biar saya itu ngurus yang Mbah Rois itu tadi. Saya sogok dulu kemudian saya nasihati. Ini Mbah Rois jenengan itu punya amal jariah itu luar biasa sekali. Kemudian jenengan itu jadi teladan. Jika jenengan itu bisa rubah masyarakat, alhamdulillah jenengan borong pahala sak dusun. Itu dusun ya? Dusun itu dipegang semua berarti. Masya Allah luar biasa itu. Ada 300 kakak berarti di situ jenengan pegang 300 kakak ini semua dapat ide lewat panjenengan sendiri loh itu. Diborong oleh Mbah Rois. Ya. Namun belajar yang baik, terus pelajari hal-hal yang sesuai tuntunan. Ubah itu fokus titik ya ubah, nanti pelan lagi ini cara kuburnya. Misalnya ketika di kuburan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perlu nggak diazani, diukomai? Bukan perlu, ditinggalkan pelan-pelan. Diajarkan, masukkan jenazah dalam kubur bismillah wa ala sunnati rasulillah. Gitu. Pelan-pelan tuh diubah sedikit demi sedikit. Bisa ini enggak nih Mbah Rois ini? Bisa insyaallah. Harus bisa. Pelan-pelan ngaji terus, makanya ngaji. Jangan tinggalkan itu. Saya sarankan tidak tinggalkan, ubah pelan-pelan. Ya. Mungkin yang tadi baca Yasin tadi ganti tafsir surat Yasin, pelan-pelan ditinggalkan nanti itu. Ternyata surat Yasin tuh bilang kayak ini ya. Nggak boleh beranggapan sial. Iya kan? Innama qalu inna tatayyarna bikum. Ya kan tentang tatayyur itu beranggapan sial. Ya toh? Beranggapan sial. Terus dilanjutkan pada ayat berikutnya. Qalu ta'irukum ma'akum in dzukirtum. Mereka katakan bahwasanya tidak, sial itu karenamu, karena dosamu. Berarti nggak boleh beranggapan sial. Ternyata dalam surat Yasin pun diajarkan tidak boleh tatoyur. Tatoyur itu nganggap sial, hitung-hitung hari. Ya, itu anggap sial namanya itu. Dan seterusnya. Orang tua setiap malam menonton acara dukun karma. Bagaimana menasihatinya? Karena orang tua selalu bilang kan cuma hiburan syirik. Nggak boleh ditonton seperti itu. Kita nanti jadi ridho dengan perbuatan semacam itu. Sama juga ada tontonnya, misalnya orang kesurupan jadi tontonan, nggak boleh. Ada kan yang mainan itu dengan kesurupan itu orang nonton kan? Ada nggak? Apa itu? Nah, harus paham. Orang tak sebut nanti. Boleh nggak kalau sholat pas imam lama berdiri, makmum habis baca surat Al-Fatihah terus diterusin baca zikir, atau kita diam habis baca surat Al-Fatihah? Boleh nggak kalau sholat pas imam lama berdiri, makmum habis baca surat Al-Fatihah terus diterusin baca zikir? Enggak, tunggu imam sampai imam mau rukuk, itu baru ikuti. Nggak ada bacaan lain setelah Al-Fatihah tadi. Kalau ini di sholat zuhur atau asar di rakaat 3-4, kecuali perpanjang surat Al-Fatihah di situ. Perpanjang surat setelah Al-Fatihah.
Bagaimana menyikapi kitab Fathul Mu'in Syafi'i yang mana tidak sahkan sholat tarawih yang 4 rakaat dengan 1 kali salam? Itu pendapat ijtihad dari sebagian ulama Syafi'iyah, yang tepat masih tetap sah sebagaimana hadis saking Aisyah. Apa benar dalam mazhab Syafi'i kalau sholat jahar tidak membaca basmalah secara jahar maka sholatnya tidak sah? Iya, dikarenakan dalam mazhab Syafi'i masukkan baca Bismillahirrahmanirrahim dalam rukun. Berarti tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim tidak sah. Makanya kalau jenengan itu di belakang Syafi'iyah pakai Bismillah keras. Kalau di masjid ini kan wewenang saya, terserah saya. Kalau enggak usah makmum di belakang saya. Kalau jenengan di belakang Syafi'iyah, ya, yang ini belakang ini semuanya ini, itu harus pakai Bismillah, itu jahar itu. Pakai. Masalah itu ketika itu bukan ganti sujud sawi, sholat tidak sah. Karena Bismillahirrahmanirrahim itu masuk dalam rukun. Rukun kalau baca Al-Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi ya. Bagaimana hukum sholat wajib di masjid yang belum diurus sertifikat wakafnya? Karena ada seorang kiai yang menjelaskan dalam pembahasan kitab Fathul Mu'in itu katanya sholatnya tidak sah kalau di masjid yang belum diurus sertifikat wakafnya, tetap sah. Ya, ini masalah bukan wakaf atau tidak. Nanti masalah itu mungkin kembali ke masalah hukum nantinya di sini. Bagusnya diurus wakafnya, tetap sah. Terakhir ini. Bagaimana hukumnya minta tolong teman lewat sosmed atau chat, atau minta kawan mendoakan kita lewat sosmed? Kalau minta doakan boleh. Kalau minta tolong gimana kalau gitu? Hah? Hai bro, carikan saya jodoh dong. Gitu. Kalau seperti itu masih boleh-boleh saja bisa carikan. Apa tadi syaratnya? Hadir. Ya hadir nggak di chat tadi? Hadir. Hidup nggak? Hidup. Mampu nggak? Mampu. Ya. Namun kalau di sosial, ya sudah jodohnya kayak gitu-gitu aja berarti. Kalian bisa tertipu dengan foto. Lihat di IG, Masya Allah putih bukan main. Mulus gitu. Ternyata pas ketemu, wah jerawatan semuanya. Oh, jangan kaget, kamu lewat medsos ketipu ya nggak apa-apa. Siapa suruh lewat medsos kenalannya? Makanya lewat biro jodoh. Gitu, sip. Nah, baik, kita cukupkan. Insya Allah ketemu lagi jam 1:30. Persiapan mandi Jumat itu nanti ngantri loh di bawah ya. Cari nanti kamar mandi, kemudian kita ketemu 1:30. Nanti makan siang Insya Allah jam 1:30. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk para akhwat bisa mungkin ke rumah ibu-ibu yang ada sekitar, bisa istirahat di rumah atau main-main di rumah mereka, karena yang di bawah juga nanti akan dipakai untuk sholat Jumat karena nggak cukup di masjid atas.